Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati SMA Negeri Mojo Agung yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, berarti sehat semua. Alhamdulillah sehat. Ayo sebelum kita melanjutkan kajian kita hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca doa. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki dari Allah dengan segala bentuknya, rezeki yang baik-baik, dan kita bisa melakukan amal yang bisa menjadi amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, kajian ngaji bareng hari ini kita akan fokus di Quran surat yang kedua. Masih tetap surat kedua. Surat apa itu? Al-Baqarah. Artinya apa tadi? Sapi betina. Kemudian kita fokus di ayat yang ke-185. Dari total ayat di Al-Baqarah totalnya berapa? 286. Kebetulan ada di juz 2. Sama-sama kita baca. Ayo, auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas Terus wabai linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Tetap kita berupaya memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Jangan fokus pada tajwid dan terjemahnya, tapi bacaannya tidak di. Nah, saya yakin kalau kita sering membaca akan lancar. Sebetulnya ayat ini masih panjang, tapi Pak Waras potong karena fokus utamanya adalah fungsi Al-Quran. Nih. Seperti biasa kita belajar tajwidnya. Ada sin titiknya 3, shin, sy, ya. Ada hak itu di dada, syah, ashha, itu ya. Syahrul Ramadan ada fathah alif. Bacaannya apa ini? Matobi. Alladzi ada zal. Zi itu sudah panjang. Kasroya. Iya kan ya? Kalau kasroya saja bacaannya apa? Matobi. Ketemu huruf alif. Biasanya ada celeretnya tulisannya itu. Iya. Artinya panjang, lebih panjang dari matobi. Nah, inilah fungsinya kita belajar terjemah. Karena dalam tajwid kalau ketemu ada mad ketemu alif, itu ada dua kemungkinan. Kalau enggak mad jaiz, ya mad wajib muttasil. Kan gitu kan ya?
Kalau enggak mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Lah kapan bicara wajib dan jaiz itu bergantung apakah itu dalam satu rangkaian arti, satu kata, ya kan ya? Atau di luar kata. Itu bergantung kita tahu artinya apa enggak. Nah, jadi sangat penting di situ. Di sini allazi itu punya arti, unzila punya arti. Berarti di luar kalimat. Namanya apa? Mad jaiz. Bisa dipahami ya? Nah, nanti ketemu mad wajib gimana? Mad jaiz jaiz itu boleh panjang seperti mad, boleh nanti seperti mad wajib. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Mad apa tadi? Mad jaiz. Unzi. Nah, ada nun mati ketemu zai. Itu harus samar-samar dimasukkan. Masih ingat tajwidnya apa? Ikhfa. Ikhfa apa? Kalau Safawi itu berkaitan dengan mim mati. Ya. Kalau ketemu ba nanti gitu, ketemu nanti ya. Nanti ketemu semua. Ikhfa ha. Ya. Hurufnya banyak. Itu fungsinya kita belajar tajwid. Jadi kita masukkan samar-samar nun mati ke dalam zai itu. Fi apa? Matobi hil alif lamnya dibaca apa? Idhar Romaria. Ayo semangat dihafalnya, memorinya dipakai. Qur'a apa? A-nya panjang. Matobi hudal li. Tadi sama idgham bila. Idgham bila gunanya itu ada berapa hurufnya? Dua. Apa? Nah, kalau bihunna ada berapa? Apa saja? Biasanya disingkat. Nah, itu lebih cepat nanti. Cepat. Iya. Apa-apa sambil mengulang. Lin ada lam langsung masuk, bukan lil, nah bukan. Langsung masuk. Masuk tadi apa artinya? Idgham. Nah ini idgham syamsiyah. Kemudian ada nun tasdid. Apa tajwidnya? Guna. Alhamdulillah. Refresh ya. Matobi'i. Wa bayyina apa? Nanya. Matbada. Timmi. Bacanya tulisannya kan tin mi, ya kan ya? Bacanya apa? Timmi. Idgham. Idgham itu artinya apa? Bi dengan guna. Berarti harus brengengeng nek maca. Ya. Wa bayyinatim. Ditahan dulu. Minal ada alif lam. Tapi dibaca apa? Idhar apa? Qomariyah. Yuk, ketemu terus diulang-ulang. Saya yakin cepat apa nanti. Minal huda ada fathah berdiri. Mad bada. Wa ada alif lam. Wal apa tadi? Idhar Qomariyah. Furqani Matobi. Diulangi lagi. Syahru Ramadhan Matobi. Nallazi Idhar Qomariyah. Ya. Ada alifnya, ketemu alif apa idza apa tadi? Mad jaiz uzi. Ifa apa? Fi matobi. Hil qur. A matobi. Hudali.
Idgham bila guna. Linna ada 3. Yang pertama apa? Idgham alif lamnya enggak dibaca. Idgham syamsiyah. Kemudian ada nun tasdid namanya apa? Ada fathah alif namanya matobi. Wa bayyina timmi. Idgham biguna. Minal Idhar Komania huda wal fur Idhar Komania ko Matobi diulang terus. Pengulangan itu akan lebih cepat dihafal kalau dipraktekkan ketika membaca. Bisa difahami? Ada yang perlu ditanyakan tajwidnya? Cukup? Nah. Kemudian kita lanjutkan terjemah. Syahru apa? Kita pujian kalau bulan Ramadan itu. Syahru itu apa? Bulan. Nah, apa syahru? Bulan. Ramadan itu bulan yang keberapa? Dalam hitungan Hijriah? Kalau Masehi hafal kan ya. Ini kelemahan kita orang Islam. Ramadan itu bulan yang ke-9. Setelah Ramadan apa? Syawal. Berarti Syawal itu bulan ke-10. Setelah Syawal apa? Wow, cepet nang yo itu. Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11. Baru Dzulhijjah. Itu harus hafal itu, ya. Itu tanggung jawab kalian sebagai generasi muda. Ya. Karena kebanyakan bahasa Arab itu diserap ke bahasa Indonesia. Contoh hari-hari. Hari pertama apa? Senin. Hari pertama kok Senin? Ahad. Walaupun di Indonesia diganti apa? Minggu. Kalau orang tua kalian dulu mengatakan hari pertama itu hari Ahad. Orang kulonan ngarani ngahad. Ahad itu pertama. Hari yang kedua namanya apa? Senin. Asalnya apa? Isnain. Hari kedua. Kemudian hari ketiga apa? Tiga itu salah. Keempat itu apa? Arba'ah. Jadi apa? Rebo. Hari kelima apa? Khamsah. Jadi apa? Kamis. Hari yang keenam itu karena tempatnya orang Islam berkumpul dinamakan hari Jumat. Jumat itu tempat berkumpul. Baru kembali ke hari yang ketujuh apa? Hari Sabtu. Sabat itu ya, hari Sabtu. Itu kita harus merasa bangga. Ya. Kemudian terjemahnya syahru apa? Bulan. Ramadana. Alladzi yang apa? Yang itu nanti menuju pada sesuatu. Kalau alladzina orang-orang yang. Kalau alladzi yang. Ya. Unzila kalau tanggal 17 Ramadan itu peringatan apa? Lu anak orang Islam lu 17 Ramadan biasanya diperingati apa? Nuzulul. Artinya apa itu? Turunnya jadi unzila itu diturunkan. Ingat-ingat. Pak Aras hubungkan dengan yang tadi. Fihi tadi sudah di dalam nya Al-Qur'an. Hudan petunjuk bagi an-nasi wa bayinatin. Bayan dulu ada namanya di desa itu bayan. Bagian woro-woro pemberitahuan. Bayinati itu dan keterangan. Apa? Keterangan. Min dari al-huda tadi huda
petunjuk. Wa al-furqan. Furqan itu pembeda. Apa? Pembeda. Sahabat Nabi yang bergelar Al-Faruq siapa? Umar bin Khattab. Karena tegas begitu. Ya. Ayo kita ulangi lagi agak cepat ya. Syahru Ramadhana alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin dan keterangan atau penjelasan ya. Minal huda min al-huda wal furqan dan pembeda. Saya ulang lagi sekali lagi. Syahru Ramadhana alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda dari petunjuk wal furqan. Alhamdulillah. Intisarinya anak-anak sekalian ya. Quran itu diturunkan di bulan Ramadan itu untuk apa? Dipakai petunjuk. Nah, bagi petunjuk kan ya. Kalau di ayat yang kedua itu hudal lil muttaqin, memang orang takwa pedomannya harus Al-Qur'an. Tapi di ayat ini menjelaskan siapapun yang menggunakan Al-Qur'an, siapapun yang mau membaca Al-Qur'an, siapapun itu merujuknya kepada linnasi. Siapa tadi? Manusia. Dia akan mendapat petunjuk. Karena Al-Qur'an itu petunjuk kehidupan komplit. Kemudian antara ayat yang satu dan ayat yang lain itu nanti akan saling menjelaskan. Makanya di sini wabayinati minal huda, dan memberi penjelasan kepada petunjuk itu, saling menerangkan. Ya. Kemudian melalui Al-Quran, Al-Quran itu juga berfungsi sebagai apa Al-Furqan tadi? Pembeda maksudnya barang yang hak dan barang yang baik dan barang yang halal dan barang yang haram. Itulah di Quran ada semua. Faham maksudnya? Nah, kita tidak akan tahu dan tidak akan dapat petunjuk kalau kita tidak mau tahu apa sih arti yang kita baca dari Al-Quran itu. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah untuk belajar terjemah. Kita belajar terjemah bukan berarti kita merasa pintar dan lain sebagainya. Dan menyampaikan apa yang kita dapat tidak harus nunggu khatam. Ya, kenapa? Balighu anni walau ayah. Katanya baginda Rasul, sampaikan dariku, katanya Rasul. Sepanjang itu dari Rasul, tentunya dari Allah juga, karena Rasul itu diutus Allah. Sampaikan, walaupun kamu hanya tahu satu. Ayo kita ulangi lagi terjemahnya saja. Lancar ya? Ya. Syahru Ramadhana alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnasi bagi manusia wa bayyinatin keterangan atau penjelasan minal huda dari petunjuk wal furqan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang perlu ditanyakan lagi artinya? Barangkali masih ragu-ragu. Sudah ya? Berarti kita akhiri dengan doa. Masih hafal doanya? Masih. Sama-sama mulai. Allahumma
ya Rabbal Alamin. Sengaja kita potong supaya nggak terlalu panjang ya. Dan intinya di situ, Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah, berilah kami kasih sayang setelah membaca Al-Quran itu. Itu artinya, waj'alhu lil imaman. Jadikan Al-Quran itu pemimpin dalam kehidupan kami. Itu artinya. Yang kadang-kala kita bisa berdoa, melafalkan tapi tidak tahu artinya. Kemudian wahudan. Apa hudan tadi? Petunjuk. Wanuron, cahaya. Ya. Wahudan, wanun, warahmah, dan kasih sayang. Ayo artinya kita pelajari. Demikian mudah-mudahan ada keberkahan dan seterusnya bagi kita yang baik-baik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.